وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون. Ini prakteknya jadi seperti itu. Masih ada waktu kita praktek yang lain? Masih ya. Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah meriwayatkan di dalam musnadnya dari Al-Imam Abdul Razak As-San'ani qala haddatsana Abu Ja'far yakni Ar-Razi, meriwayatkan dari Abu Ja'far Ar-Razi an Rabi' ibn Anas, dari Rabi' ibn Anas, an Anas ibn Malik, dari Anas ibn Malik. Qal mazala Rasulullah, kata Anas bin Malik, mazala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqnutu fil fajri hatta faraqat dunya. Habis waktunya. Habis. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih berkunut di salat subuh sampai beliau meninggalkan dunia ini. Hadis Anas bin Malik. Singkatnya kita lihat perawi yang namanya Abu Ja'far Ar-Razi ini, guru dari Abdur Razzaq. Abu Ja'far Ar-Razi namanya adalah Isa ibn Mahan. Baik, kita lanjutkan sebentar. Abu Ja'far Ar-Razi. Al-Hafidz Ibnu Hajar memberikan penilaian di sini saduqun sayyi'ul hifdzi. Nah, kita kan tadi masih, ini pembahasan kita hari ini masih fokus pada tingkatan jarh wa ta'dil menurut Al-Hafidz Ibnu Hajar. Nanti Imam Zahabi dia punya kategori-kategori lagi nih, kalau Imam Zahabi. Kita untuk pembelajar awal kita gunakan tingkatannya jarh wa ta'dilnya Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar. Nanti kalau antum sudah mahir ya silahkan nanti mau gunakan standarnya siapa. Standarnya Imam Sakhawi ya silahkan. Standarnya Imam Zahabi ya silahkan. Kita menggunakan standarnya Al-Hafidz Ibnu Hajar terlebih dahulu. Al-Hafidz Ibnu Hajar mengatakan saduqun sayyi'ul hifdzi khususan an Mughirah, terlebih khusus untuk riwayatnya Abu Ja'far ini dari Mughirah. Kalau dia meriwayatkan dari Mughirah bin Syu'bah, maka itu banyak kacau hafalannya di situ. Nah, masih ingat kalau saduqun sayyi'ul hifdzi tingkatannya berapa tadi? Kelima. Nah, ini tingkatan yang kelima. Saduqun sayyi'ul hifdzi tingkatan yang kelima. Secara umum hadisnya masih hasan. Tapi nanti kalau ada indikasi mengarah kepada kedhaifan, jatuh dhaif. Nah, kemudian hadis yang hendak kita bahas tadi itu adalah hadis kunut subuh. Rasulullah masih kunut subuh sampai beliau wafat. Ini indikasinya kemana ini? Indikasinya kemana? Secara umum hadisnya Abu Ja'far Ar-Razi masih bisa diterima, tetapi kalau ada bukti-bukti yang mengarahkan kepada kedhaifan, maka hadisnya divonis dhaif. Karena masih membingungkan seperti ini gitu kan. Artinya Abu Ja'far Ar-Razi ini berada pada tingkatan yang masih mendapatkan ta'dil dan tingkatan yang sudah dicela, jatuh. Oleh karena itu antum dapati para fuqaha ada dua pendapat di sini. Madhab Al-Imam Malik dengan madhab Al-Imam Syafi'i menyatakan kunut subuh masih sunnah. Nah, di antara faktornya kenapa kok mengatakan kunut subuh masih sunnah? Karena Abu Ja'far Ar-Razi ini adalah perawi yang masih memungkinkan untuk diangkat ke derajat hasan hadis-hadisnya. Kemudian madhab Al-Imam Abu Hanifah dan Al-Imam Ahmad ibn Hanbal menyatakan bahwasanya kunut subuh itu adalah bid'ah. Artinya dalam hal ini Al-Imam Ahmad ibn Hanbal dan Al-Imam Abu Hanifah itu tidak menerima periwayatannya Abu Ja'far ini. Tidak diterima periwayatannya Abu Ja'far. Makanya empat madhab ini dia ada dua pendapat yang demikian. Nah, mudah-mudahan masih ada waktu
seingat saya Syekh Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin itu di dalam Syarah Mumti pernah mengutip perkataan Imam Ahmad ibn Hanbal untuk mentolerir mereka yang bermakmum di belakang imam yang berkunut subuh. Kalau saya masih ingat, mudah-mudahan bisa ditemukan malam ini. Ini kata Syekh Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin dalam Syarah Al-Mumti', faqad kana al-Imam Ahmad rahimahullah yara anna al-qunuta fi salatil fajr bid'ah. Imam Ahmad ibn Hanbal berpandangan bahwasanya kunut di salat fajar adalah bid'ah. Wa yaqul idza kunta khalfa imamin yaqnutu fatabi'hu. Tapi beliau mengatakan kalau antum salat bermakmum di belakang orang yang berkunut, tabi'hu, ikuti dia. Fatabi'hu ala qunutihi wa amin ala du'aihi, aminkan doanya. Itu Imam Ahmad yang ngomong, yang mengutip Syekh Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin dalam Syarah Mumti'-nya. Kullu dzalika min ajli ittihadil kalimah. Semuanya ini kenapa sih? Apa sih? Agar kaum muslimin itu bersatu kalimatnya. Wattifaqil qulub, agar hati-hatinya itu terpaut satu sama lain. Wa adami karahati ba'dina li ba'din, agar kita satu sama lain tidak saling membenci. Ini kata Syekh Shalih Utsaimin, unzuru ilal a'immatil ladzina ya'rifuna miqdaral ittifaq. Lihat kepada para imam ini yang mengetahui dengan jelas kadar-kadar persatuan itu gimana. Nasihat dari beliau rahimahullah, dan ini adalah teladan yang diberikan oleh Al-Imam Ahmad ibn Hanbal. Imam Ahmad tadi yang meriwayatkan hadis itu toh. Imam Ahmad yang mengetahui, oh ini ada Abu Ja'far Isa ibn Mahan. Kecil kemungkinan bagi beliau bahwasanya Rasulullah itu kunut terus menyambung yang di salat subuhnya, sehingga beliau nggak pakai itu. Akhirnya pendapatnya Imam Ahmad bid'ah. Tetapi masih ada para salaf yang berkunut subuhnya. Imam Syafi'i dan Imam Malik masih berkunut subuh. Dan kemudian Abu Ja'far Ar-Razi ini masih ada kemungkinan hadisnya diangkat ke derajat hasan. Oleh karena itu dalam hal yang seperti ini Al-Imam Ahmad masih memberikan toleransi. Sudah cukup ya, ini mudah-mudahan bermanfaat bagi kita. Mudah-mudahan contoh teladan dari para a'immatul Islam ini menjadikan kita bijak dalam bersikap terhadap perbedaan-perbedaan yang ada. Dan mudah-mudahan ketika kita mengetahui proses kenapa para ulama ini mendhaifkan hadis kemudian melemahkan hadis, kita tahu prosesnya ini, kita semakin bisa untuk menentukan sikap mana yang enggak boleh ditolerir dan mana yang masih bisa ditolerir. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.